Hutan di Hindia Belanda pada abad ke-19 bukan sekadar hamparan hijau, melainkan tulang punggung ekonomi kolonial yang dibangun dengan sistem eksploitasi yang terstruktur. Awal perubahan drastis terjadi dengan diterapkannya sistem tanam paksa atau culture style pada tahun 1830. Sistem ini tidak hanya memaksa petani menanam komoditas ekspor, tetapi juga mengubah wajah pengelolaan hutan. Hutan dibabat untuk membuka lahan perkebunan, sementara kayu jati yang berkualitas tinggi dieksploitasi untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti pabrik gula dan jaringan irigasi. Yang paling mendasar, sistem ini menggeser hak penguasaan hutan dari masyarakat adat yang bersifat komunal menjadi klaim kepemilikan oleh negara kolonial, sehingga akses tradisional rakyat terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun terputus. Setelah era tanam paksa, kebijakan kolonial mengalami titik balik liberal dengan dikeluarkannya Agraris Cewet atau Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini melegalkan prinsip domain fair clearing yang menyatakan bahwa semua tanah dan termasuk hutan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara hukum barat adalah milik negara. Prinsip ini menjadi senjata ampuh bagi pemerintah kolonial untuk mengambil alih hutan adat dan memberikannya kepada perusahaan swasta Belanda dalam bentuk konsesi jangka panjang. Hutan pun sepenuhnya beralih fungsi dari ruang hidup masyarakat menjadi aset ekonomi yang diperdagangkan untuk kepentingan pasar global. Sementara masyarakat adat semakin terpinggirkan dan kehilangan kedaulatannya atas sumber. Untuk mengelola eksploitasi yang semakin masif ini, pemerintah kolonial mendirikan Boswezen atau Dinas Kehutanan pada tahun 1897. Lembaga ini memperkenalkan sistem pengelolaan yang diklaim ilmiah dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, orientasinya tetap pada eksploitasi ekonomi. Melalui peraturan seperti Boschordonnantie, akses masyarakat ke hutan dikriminalisasi. Masyarakat yang sebelumnya bebas mengambil hasil hutan, kini dianggap sebagai penjahat. Kebijakan ini menciptakan ketimbangan sosial yang dalam. Elit desa yang bekerja sama dengan kolonial diuntungkan, sementara rakyat kecil terjebak dalam kemiskinan dan kehilangan sumber penghidupannya, memicu berbagai bentuk perlawanan, baik terbuka maupun tersembunyi. Warisan dari sistem kolonial ini ternyata sangat langgeng dan terus membayangi pengelolaan hutan Indonesia. Bahkan setelah merdeka, prinsip domain fair clearing tercermin dalam penguasaan hutan oleh negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Lembaga seperti Perhutani merupakan penerus langsung dari Boswezen dengan pola pengelolaan sentralistik yang serupa. Konflik agraria antara masyarakat adat dengan negara atau perusahaan kayu yang terjadi hingga hari ini pada dasarnya adalah kelanjutan dari pertarungan lama yang berakar pada kebijakan kolonial. Dengan demikian, memahami sejarah pengelolaan hutan masa kolonial bukan hanya merekonstruksi masa lalu, tetapi juga kunci untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan kehutanan Indonesia yang berkelanjutan di masa kini. Yang menonjol dari kedua periode tersebut, baik masa kolonial maupun awal kemerdekaan, adalah adanya kesadaran bersama mengenai betapa pentingnya hutan sebagai salah satu aset strategis negara yang memiliki nilai ekonomi, sosial, maupun ekologis. Kesadaran ini melahirkan pandangan bahwa hutan tidak dapat dibiarkan tanpa aturan, melainkan harus diatur serta dikelola secara legal dan sistematis oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Meskipun terdapat perbedaan penekanan tujuan antara kedua periode tersebut, baik orientasi kolonial yang lebih menitik beratkan pada kepentingan eksploitasi dan ekonomi maupun orientasi awal kemerdekaan yang mulai diarahkan untuk kepentingan rakyat dan cita-cita nasional. Keduanya sama-sama menempatkan hutan sebagai sumber daya penting yang wajib diawasi dan diatur penggunaannya. Dalam praktiknya, baik pada era kolonial maupun awal kemerdekaan,
pemerintah berupaya membentuk lembaga resmi yang diberi kewenangan penuh dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan hutan. Lembaga-lembaga tersebut bertugas memastikan agar pemanfaatan hutan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, menghindari penyalahgunaan, serta menjamin agar hasil hutan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkuasa pada masanya. Sedangkan perbedaan utamanya terletak pada masa kolonial berorientasi pada ekstraksi ekonomi untuk kepentingan luar, sementara era awal kemerdekaan mulai mengedepankan kelestarian, kedaulatan, dan manfaat bagi rakyat Indonesia. Pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia telah mengalami dinamika yang panjang dan penuh tantangan, mulai dari masa kolonial hingga era republik. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah VOC mengambil alih penguasaan tanah dan hutan tanpa menghormati hak-hak adat masyarakat setempat, mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, memicu kemiskinan, serta tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan, sebagian masyarakat seperti suku Polahi terpaksa mengungsi ke daerah terpencil untuk menghindari penindasan kolonial. Dampak dari kebijakan ini masih terasa hingga kini, termasuk ketimbangan penguasaan lahan dan marginalisasi masyarakat adat. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan kehutanan di era Republik juga seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, terutama dengan penetapan hutan negara tanpa pengakuan terhadap wilayah adat. Hal ini memicu konflik agraria, perampasan tanah, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya. Meskipun ada regulasi yang memberikan perlindungan khusus, implementasinya di lapangan masih lemah, sehingga masyarakat adat terus menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup, mata pencaharian, dan warisan budaya. Namun, terdapat upaya positif melalui program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Program ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengelolaan berkelanjutan, dan pengembangan ekowisata. Meskipun masih ada tantangan seperti birokrasi dan keterbatasan akses pasar, perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi solusi yang adil antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama jika didukung oleh regulasi yang jelas, kepastian hukum, serta partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat.